Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian daging kurban. Disunahkan untuk pembagian daging kurban dibagi menjadi 3 sampai 4 bagian. Yang perlu di-highlight di situ bagian, bukan kilo-kilonya. Maka ini hanya pembagian porsi, tapi bukanlah pembagian sama rata. Tidak harus sama rata. Bagiannya ini apa saja? 1, bagian untuk disedekahkan ke fakir miskin. 2, bagian untuk dimakan sendiri. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya, tapi yang benar bukan wajib, cuma sunnah. Makanya bila kita di sini kurbannya di tempat lain, hukumnya boleh. 3, dihadiahkan kepada kerabat atau orang lain yang bukan miskin. 4, disimpan untuk perbekalan lebih dari 3 hari jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Adapun jika terjadi musim paceklik atau krisis makanan, maka tidak boleh disimpan, melainkan harus dibagi langsung. Setelah dicincang-cincang, maka itu hewan dibagi menjadi 3 bagian. Yang 3 bagian ini tidak harus sama rata. Ada sedekah, ada makan sendiri, dan ada hadiah. Kalau kita di rumah cuman sendiri, atau kita sama istri dengan anak kecil-kecil yang gak bisa juga makan daging, maka jangan 10 kilo. Antum ambil sedikit aja, mungkin 2 kilo cukup. Nanti orang miskin dibanyakin. Sisanya ada yang buat hadiah. Antum pikir-pikir, misalnya ada teman yang dia gak miskin, tapi dia juga gak kurban. Uangnya pas-pasan. Maka boleh antum hadiahkan sama dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sampai-sampai pun jika dia adalah orang kafir, boleh. Bila keluarga antum banyak, istri antum 4, anak antum ada 13. Orang miskin di tempat antum sudah bilang, sudah Pak, aduh ini banyak betul daging sudah. Ini busuk aja di rumah karena di rumah sini tidak ada kulkas. Maka antum boleh ambil lebih banyak. Antum sedekah misalnya cuma 2 kilo. Tidak harus sama rata. Boleh dibagi pakai kupon. Biasanya dalam rangka untuk mengatur dan memastikan tidak ada orang yang rakus dan mengambil berlebihan. Karena ada sebagian orang yang dia sebar anaknya, kamu di kampung anu, kamu di kampung anu, kamu di mana, aku di sini, mama aku di situ. Masing-masing ngantri. Jadi pulang di rumah berlebihan. Rupanya bukan untuk makan, tapi buat jual. Kebetulan tukang daging juga. Maka ini diatur salah satunya dengan kupon. Sehingga dibatasi satu keluarga misalnya hanya sekian kupon saja. Kedua, dilarang memperjualbelikan hasil sembelihan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak ada nilainya. Yang ini dianggap tidak sah. Di antara bagian hewan yang susah dimakan adalah kulit. Di antara bagian hewan yang malas makannya, jeruan. Malas ngolahnya. Sebagian orang setelah dapat kulit dan dapat jeruan, dijualnya. Maka ini membuat kurbannya menjadi tidak sah bila dijual. Termasuk menjual belikan bagian hewan kurban adalah menukar kulit atau kepala dengan daging, atau menjual kulit kemudian dibelikan kambing. Karena hakikat jual beli adalah tukar menukar meskipun dengan selain uang. Termasuk jual beli nggak mesti barang dengan uang. Barang dengan barang yang kita sebut dengan apa? Barter, itu termasuk cabang jual beli. Maka kalau ada yang berkata begini, itu kulit hewanmu kah? Iya. Mau diapain? Nggak tahu juga mau diapain. Itu karena kebetulan aku punya usaha kulit, ku kasih kamu kepala. Tukeran dia sesama pengkurban. Yang punya kepala ngasih kepala, yang punya kulit ngasih kulit. Maka ini termasuk jual beli, dan ini membatalkan kurban keduanya. Termasuk darinya jual beli adalah mengupah tukang jagal pakai kulit atau pakai kepala. Misalnya jagalnya bilang, "Pak, saya aja nanti yang sembelihkan sapinya sampean, tapi saya doorstep itu kepalanya." Maka ini termasuk diantara bentuk jual beli. Karena si tukang jagal itu aslinya boleh diupah. Manakala dia bilang, "Saya upahnya dosa uang, saya minta kepalanya aja," itu namanya ngupah tukang jagal pakai kepala sebagai pengganti uang yang harusnya keluar. Dan itu termasuk jual beli namanya. Menjual belikan tenaga dan kemampuan menjagal dengan kepala. Kalau tukang jagalnya miskin, berarti itu bukan upah namanya, melainkan sedekah. Dia sudah ambil kepala dan dia bilang, "Aku nggak usah kasih uang." Bagaimana? Apa itu nanti jadinya jual beli juga? Mau dikasih uang, dia bilang, "Nggak usah, aku kepala aja." Tapi dia miskin. Bagaimana ini? Maka jawabannya tergantung niat. Kalau memang dia niatnya, saya memang nggak usah dibayar, karena yang manapun saya juga nggak dibayar, berarti dia memang aslinya free jagal. Tapi kalau memang dia sebenarnya aslinya kita tahu itu sebenarnya bukan upah, buktinya yang lain dia mintain upah, cuma dia nggak minta dari kita karena dia merasa sudah dapat kepala, maka ini kasih uang ke dia. Bapak terima dulu uangnya. Soal bapak nggak butuh, kasih aja orang lain nggak masalah. Tapi yang penting terima dulu supaya kita ini nggak kayak jual beli. Tukang jagal diupah dari mana? Ada 2. 1 dari si pengkurban, yang kurban yang ngasih uang. Makanya panitia masjid boleh bikin begini. Per orang 2.700.000 plus 30.000.
Apa maksudnya 30 itu? Upah. 30 kali 7, 210 ribu. Itu adalah 200 ribunya upah jagal, 10 ribunya apa? Kresek daging. Yang kedua, boleh juga dari masjid yang bukan wakaf. Maksudnya yang uangnya selain wakaf. Misalnya ada kotak infak yang jamaah meniatkannya bebas, maka boleh dipakai. Misalnya saja panitia kelupaan minta uang. Panitia dia cuma bikin tulisan 2.700.000. Lupa dipikirkan oleh panitia itu tentang upah jagal. Pas orang bayar 2.700.000, waktu beli pas uangnya habis. Mau dimintai lagi itu kurbannya ndak enak. Mintanya juga cuma 30 ribu, dimintain satu persatu. Sapinya 7 kali 7 49. Keliling rumah 49 hanya untuk tagih 30 ribu. Kayaknya memberatkan banget. Maka boleh saja diambil dari kas bebas, asalkan itu bukan yang bagian apa? Wakaf. Menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagi atau disedekahkan, baik dilakukannya oleh panitia maupun dilakukan sahibul kurban. Adapun setelah proses pembagian, maka orang yang menerima kulit boleh memanfaatkan kulit tersebut sesuai dengan keinginannya, baik dijual maupun pemanfaatan lainnya karena sudah menjadi haknya. Ini ada kulit, ini kulit misalnya. Kulit ini tidak boleh langsung dijual. Apakah yang menjualnya adalah si pekurban ataukah panitia? Ada 50 sapi, ada 100 kambing, kulitnya ditumpuk-tumpuk. Panitianya panggil tukang kulit, pengrajin kerupuk kulit, panggil nih, beli, langsung dijual. Tidak boleh, menyebabkan kurbannya menjadi tidak sah. Apalagi kalau yang jual adalah si pekurbannya sendiri. Jadi itu kulit diapain? Jawabannya kulit-kulit ini setelah ditumpuk cari yayasan sosial atau pesantren. Hibahkan dulu mereka. Ini adalah kulit hibah hadiah buat pesantren. Nanti oleh pesantrennya baru dijual ke pengrajin kerupuk kulit. Ini yang boleh. Karena setelah dihibahkan berarti sudah jadi haknya. Begitu juga daging nggak boleh langsung dijual. Misalnya oh ini banyak daging nih. Yaudah panggil penjual daging aja. Kita jualin aja. Nanti uangnya buat sedekah. Ini membatalkan kurban. Yang boleh adalah bagi dulu ke orang-orang miskin. Sudah Pak, enggak apa-apa Pak, ini buat Bapak semua. Nanti Bapak ke pasar aja jual. Oh bolehkah? Boleh. Dia terima dulu 20 kilo. Dia makan paling cuma 3 kilo. 17-nya besok subuhnya dibawa ke pasar, ke tukang daging, diobral. Bolehkah ini? Boleh. 3. Larangan mengupah tukang jagal dengan bagian hewan sembelihan. Diupah pakai uang? Boleh. Dikasih karena dia miskin? Boleh. 4. Makan-makan panitia dengan satu kambing atau jatah khusus. Sering terjadi, kadang-kadang sebagian panitia berijtihad sendiri, yaitu 2 kambing disembelih pagi-pagi lalu langsung dimasak sama ibu-ibu. Akhirnya yang terjadi apa? Pertama ikhtilat, ya kan? Karena ibu-ibu ikut-ikutan di situ. Jadi bapaknya anu sama istrinya anu berhadapan-hadapan cincang-cincangan. Kemudian ada bagian hewan yang langsung dimasak sama ibu-ibu. Dibuat makan siangnya panitia. Ini sebenarnya nggak boleh karena ada bagian dari hewan yang jadi terluput bagiannya. Kan tadi bagiannya harusnya 3. Ketika langsung dimasak semua, maka jadinya cuma 1, yaitu hadiah doang. Yang sedekahnya nggak ada, yang dimakan oleh si pengkurbannya juga nggak ada. Kecuali begini, ini daging hewan. Hewan pertama sudah. Ini daging yang buat si punya kurban. Ini daging yang buat sedekah. Ini hadiah, kasih panitia. Ini masak, boleh. Yang nggak boleh itu cincang-cincang semuanya buat masak. Akhirnya si pengkurbannya datang, mana hewanku? Sudah dimakan semua di sana, katanya. 5. Solusi masalah kulit. Solusinya adalah hibahkan dulu ke ponpes atau yayasan yang lain, baru nanti oleh ponpes dan yayasan tersebut dijual. 6. Tempat pembagian atau penyaluran. Tempat pembagiannya adalah di mana orang tersebut berdomisili. Tapi tadi sudah saya bilang, seandainya pun orang tersebut di tahun itu berkurban di tempat yang lain dan dia tidak menghadiri penyembelihannya, maka ini tetap boleh. Tapi yakinkan bahwa ada maslahatnya.